مهدي الحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Kita semua berada di akhir zaman yang luar biasa fitnahnya. Oleh Sayyid Asy-Syarif pada pasal ini adalah wa 'alaika bitamassuki bil kitab wa sunnah. Dan kita semuanya harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang kelihatannya melenceng jangan diikuti. Itu buat pelajaran buat kita. Bukan malah kita malah jadi apa? Penggembira, malah jadi pendukungnya. Luar biasa itu, bahaya. Subhanallah. Jadi Islam itu sampai yaumul kiamat juga diserang, dihabisi. Itu sunatullah seperti itu. Dari luar, dari dalam, subhanallah. Kita lanjutkan karena berkaitan dengan fenomena yang terjadi. Kalau kita tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka akan tersesat. Kita sendiri tidak bisa langsung memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali melalui para guru kita, para ulama kita, para kiai kita. Maka tidak ada para ulama dan para kiai yang mengajarkan pemahaman Al-Quran dan Sunnahnya berdasarkan pemahaman diri sendiri. Pasti semuanya merujuk ke pemahaman para ulama, para sahabat. Kalau dalam al-fiqih kita punya ulama madhab yang itu menjadi rujukan kita. Dalam urusan akidah kita ada ulama itu Imam Maturidi dan Imam Asy'ari. Kita merujuknya ke situ. Jadi nggak ada menurut kiai ini nggak. Maka untuk memahami itu kita tidak bisa lari, tidak bisa memahami sendiri, tidak bisa menggunakan akal kita berusaha memahami kecuali mengikuti, kemudian merasakan, melaksanakan dengan pemahaman tersebut. Karena bahaya sekali kalau berusaha memahami sendiri tanpa adanya guru. Dalam hal ilmu dunia ada namanya otodidak. So belajar komputer saya otodidak, otak-atik sendiri, dikasih pemahaman sendiri bisa. Tapi dalam hal urusan agama gak boleh otodidak, gak bisa otodidak. Harus dari sumbernya, kemudian sampai ada sana. Kayak yang terjadi di Ma'had Al-Zaitun, pesantren Al-Zaitun. Karena kebanyakan apa itu? Otodidak, ngaco jadi. Dibuat seenak sendiri. Pasal kita di sini adalah tentang apa tadi? Tentang bid'ah ya. Wa tsalitsatu bid'atun madhmumah mutlaqan. Yang ketiga adalah bid'ah yang tercela mutlaqan secara mutlak. Wa hiya ma khalafa nususul kitab wa sunnah aw khalafa ijma'il ummah.
yaitu bid'ah madmumah mutlaqah. Bid'ah sahihah yang secara mutlak adalah ma khalafa nususul kitab wa sunnah yang bertentangan. Ma itu apa-apa khalafa yang bertentangan, yang tidak sesuai dengan nas-nas Al-Quran dan hadis. Gak ada dari Al-Quran dan hadisnya. Al-Khalifu ijma'il ummah, atau berbeda dengan pendapat ijma' para ulama. Ya sebagaimana yang terjadi yang kita dapat dari kitabnya di Al-Zaitun itu seperti itu. Sholat idnya berjamaah, berjarak, sholatnya kemudian bercampur dengan ibu-ibu, laki-laki perempuan dicampur. Bahkan menggagas khutbah Jum'ahnya nanti ada perempuan yang jadi khatib. Luar biasa. Berarti ini dua khalifu ijma'ul ummah dan menyalahi, bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis. Dalam hadisnya nggak ada perempuan sholat Jumat berjamaah kemudian jadi khatib di antara para lelaki. Kemudian diperintahkan untuk mendalami, membaca kitab Taurat, perjanjian lama. Zaman Rasulullah SAW sendiri, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membawa kitab Injil, ketemu Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, apa di tangan kamu itu ya Umar? Perjanjian baru, kitab Injil, katanya Umar. Saya pengen baca. Kata Rasulullah, buang. Apa maksudnya dibuang? Sudah cukup. Al-Quran itu sudah cukup. Syariat Islam sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ustaz Sobiri dalam kitab Syarah Jibril itu sudah cukup menyempurnakan, mengganti syariat-syariat sebelumnya. Kalau sudah ada pungkasannya, kenapa harus baca yang dulu-dulu? Ma khalaqa nususul kitab wa sunnah aw khaliqati ijma'il ummah. Wa qad waqa'a min hadha an-nahy lil mubtadi'ati katsirun fil usul. Wa qalla waqu'ihi fil furu'. Dan telah terjadi dari macam-macam bid'ah ini banyak sekali fil usul, dalam dasar kaidah agama yang paling dasar itu banyak sekali terjadi. Wa qalla wuqu'i fil furu', dan sedikit sekali terjadi dalam al-furu'. Ya, bid'ah yang mutlak, madmumah yang sahihah itu banyak terjadi. Kejadiannya banyak terjadi yang dalam hal usul, dalam hal dasar agama banyak sekali, dan sedikit dalam hal furu', dalam hal istilah furu'iyah cabang. Beda dengan bid'ah hasanah. Dalam usulnya, dalam akidahnya, dalam syariatnya tidak pernah terjadi perbedaan. Tidak pernah terjadi bid'ah hasanah, tidak terjadi. Tapi hanya terjadi ketika dalam hal furu'. Bid'ah hasanah itu. Tapi bid'ah sahihah mutlaqan madmumah itu terjadi pada terjadi pada dasar agama. Al-Quran dikatakan bukan kalamullah, itu wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah, redaksinya dari Rasulullah.
Padahal itu hadis qudsi. Al-Quran murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis qudsi wahyu dari Allah, redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah usul dalam agama. Ada orang mengatakan Al-Quran bukan kalamullah, maka dia sudah keluar dari agama Islam, artinya dia murtad. Orang sholat, orang nggak sholat, nggak mau sholat, ditanya dulu alasannya apa nggak sholat. Kalau malas, berarti dia hanya mendapatkan dosa besar saja. Tapi kalau mengatakan sholat itu tidak wajib, maka dia kafir. Mengada-ada dalam agama yang sama sekali tidak ada dasarnya dan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan ijma' para ulama. Wa kullu man lam yubali fi tamassuki bil kitab wa sunnah wa lam yubali al-wasmi fi mutaba'ati rasul wa huwa ma'a dzalika yud'a annahu law kana min Allah ta'ala fala ta'tafid ilaihi wa la ta'ruj alaihi. Wa kullu man lam yubali fi tamassul kitab, dan setiap orang yang belum sampai puncaknya dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, wala yubaddil usnihi fi mutaba'ati rasul, dan belum pernah dan tidak secara maksimal mengikuti Rasulullah SAW, wa huwa ma'a dzalika yud'a annahu law kana min Allah Ta'ala, dan dengan begitu dia mengaku bahwasanya dia memiliki makanah min Allah Ta'ala, dia memiliki tempat posisi yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala ta'taqib ilaihi, maka jangan lirik kepadanya. Lirik aja nggak boleh. Wala ta'ruj alaihi, dan jangan gabung dengan mereka. Wa in qara, walaupun orang itu bisa terbang fis samai lagi. Wa in qara fil hawa, walaupun orang itu bisa terbang di udara. Wa masyi 'alal ma, dan bisa berjalan di atas air. Wa qawiyat lahul masafah, dan dia bisa meringkas jarak perjalanan. Wa khalifat lahul 'ada, dan memiliki kemampuan melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Jangan lirik. Maksud dari makalah ini adalah, kalau ada orang yang belum sungguh-sungguh berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan tidak mengikuti Rasulullah SAW, kemudian dia mengaku memiliki tempat yang khusus di sisi Allah, maka kita jangan lirik aja nggak boleh. Maksudnya gimana? Ada orang sakti luar biasa, ketika muncul satu orang sakti yang luar biasa, dia bisa terbang, bisa apa, lihat dulu bagaimana dia sholatnya. Orangnya nggak sholat, orangnya kelakuannya, maka jangan ikuti. Walaupun bisa terbang, walaupun bisa berjalan di atas air, mending ikut aja
ulama yang biasa-biasa aja, tapi ya sholat, tapi ya amaliyahnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan tuntunan para ulama. Fa'ila dzalika yaqau kathiran lisyayatin wasafara wal kahar wal kuhan wal mu'alidin wal munajimin wa ghairihim min al-dhalalah. Karena sesungguhnya yang bisa begitu itu banyak terjadi karena pengaruh setan, sihir, tukang ramal, dukun, waghairihim min al-dhalal, dan selain mereka semua adalah orang-orang yang sesat. Pokoknya gitu aja. Tampilannya si udeng-udengnya namanya imamah, ngomongnya enak, luar biasa, jelasinnya enak. Lihat dulu ketika sholatnya bagaimana. Sholatnya joget-joget enggak, joget-joget sudah, tinggal dan harus hati-hati, jangan sampai ke sihir. Tapi mereka sakti, ya sakti, karena dibantu oleh setan-setan semua. Wala yaqul misla dzalika an qawlihi istidrajan wa talbisan ila qawlihi karamah wa ta'yidan ila wujud istiqamah, dan tidak keluar dari hal tersebut kecuali itu semua bentuk istidraj. Wa talbis itu apa? Istidraj itu kemampuan orang yang diberikan sama Allah kegampangan, kemudahan, namanya istidraj. Nggak sholat, kadang sholat, kadang enggak, tapi kok urusannya gampang, lancar, rezekinya ini. Kita yang sholat kok susah. Jangan gini Pak, Bapak Ibu, jangan gini. Ada orang kok biasa saja, nggak pernah hadir di masjid, tapi rezekinya lancar, punya ini, punya ini. Itu yang namanya istidraj dari Allah. Dibuat enak, dibuat enak itu. Kita jangan gini. Itu diberikan sama Allah biar tidak ada alasan lagi nanti di akhirat. Ketika masukin neraka, kenapa saya masuk neraka? Kata Allah, saya sudah berikan kemudahan sama kamu, tapi kenapa nggak pernah nyembah saya? Nggak sholat, nggak apa. Kadang kita yang sholatnya rajin, ibadah, tapi kita harus bersyukur, alhamdulillah diberikan kemudahan, dimudahkan sama Allah untuk beribadah pada Allah dalam kondisi apa adanya. Itu harus kita syukuri. Karena banyak orang memberikan kemudahan di dunia, tapi tidak Allah berikan kemudahan dalam ibadah. Berarti Allah pengen dekat dengan kita. Dan biasanya kalau menunjukkan orang-orang yang Allah berikan karomah, ma'unah seperti itu nggak menunjukkan. Dia sendiri nggak ngerasa. Karena karomah dengan sihir itu bedanya tipis. Kalau si orang tersebut memiliki karomah, dia nggak tahu. Kemudian dia tahu, yang tahu orang lain. Setelah tahu, dia kepincut, dia naksir dengan karomahnya. Itu bukan ini lagi. Maka sudah keluar. Berarti ibadahnya bukan karena Allah, ibadahnya karena pengen dapat karomah tadi. Maka ada sebuah maqalah perkataan al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu
lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah datang itu karena bonus, karena kita istiqomah. Dan kita ibadah kalau pengen dapat bonus, kan begitu. Karomah itu adalah bonus karena istiqomah. Kita istiqomah tahajud, kita istiqomah ngaji, istiqomah ngaji Quran, istiqomah wiridan, istiqomah sholawatan, maka karomahnya akan ada sendiri. Talbis atau talbisan, campur tangan iblis. Ila qawli karamah wa ta'yidan illa wujud istiqamah, sampai kepada bentuk karamah atau sebagai penguat. Itu semua tidak terjadi kecuali adanya istiqomah. Karamah itu akan muncul ketika sudah istiqomah dan tidak diminta. Fi man dhahara alaihi wa hadzal makruf amdu amsalihi innama yalbisuna ala ghawqa'i wasuflati alladzina ya'budunallaha ma'a syarki. Mereka semua daripada bentuk istidraj, talbis, sihir, dukun dan lain semua adalah orang-orang yang menyembah Allah dengan keraguannya. Wa amma ulul uquli wal albab faqad alimu anna tafadul mu'minin fil qurbi min Allah ala hasbi tafadulihim fi mutaba'ati Rasul. Adapun orang-orang yang mempunyai akal, faqad alimu anna tafadul mu'minin fil qurbi min Allah Ta'ala, mereka telah mengetahui bahwasanya orang beriman dalam mencapai kedekatan dengan Allah SWT ala hasbi tafawutihim fi mutaba'ati Rasul, itu sesuai berdasarkan bagaimana dia mengikuti Rasulullah SAW. Dari usaha dia mendekatkan diri kepada Allah, seorang yang mukmin itu tidak lepas dari bagaimana dia mengikuti Rasulullah SAW. Bukan sekehendak sendiri. Pengen dekat dengan Allah, ada caranya. Caranya adalah bagaimana dia mengikuti Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran yang qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian semua cinta sama Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah SAW. Dan ingin dekat dengan Allah, tapi jalurnya tidak mengikuti jalur Rasulullah SAW. Ngepen di gunung sampai di 40 hari, 40 malam, nggak sholat, nggak makan, nggak apa. Itu namanya bukan pengen dekat dengan Allah, pengen dekat dengan jin komang misalnya. Kalau pengen dekat dengan Allah, orang mukmin akan mengetahui jalannya bagaimana supaya dekat dengan Allah. Jalannya adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Kullama kana wa annahu kullama kanat al-mutaba'at akmal kana al-qarbu min Allahi atam. Dan bahwasanya setiap dia di mana dia mengikuti Rasulullah SAW akmal, sempurna, kana al-qarbu min Allahi atam, maka kedekatan dia dengan Allah menjadi sempurna.
Wa kanat al-ma'rifah bi aja, dan ma'rifah dengan Allahnya lebih jelas. Wa qad qasada Abu Yazid al-Bustami ila ziyarati rajulin yusafu bil walayati fa qa'ada lahu fil masjid. Dan sungguh telah ulama tasawuf namanya Abu Yazid al-Bustami yang mengunjungi seorang laki-laki yang memiliki, yang dikabarkan yang memiliki kewalian sebagai wali. Maka ia pun duduk dengan orang tersebut di masjid. Falamma kharaja hadratihi nakhamata farama biha fi hadil masjid kharaja Abu Yazid wa lam yajtami bihi. Tapi ketika dia keluar dari masjid, si laki-laki tadi meludah di tembok masjid. Atau orang-orang bait wali. Maka si ulama tasawuf ini namanya Abu Yazid al-Bustami pengen ketemu. Pas sampai di masjid selesai, di masjid ludah di tembok masjid jepret. Lah wali itu begitu. Faraja Abu Yazid wa lam yajtami bihi. Wa qala kaifa yu'min al-asrillah alam yuhsin al-muhafadzatu 'ala al-adab syariah. Maka Abu Yazid langsung keluar dan enggak bakal ketemu orang tersebut, enggak mau ikutin lagi. Dan berkata, kaifa yu'min 'ala asrillah, bagaimana dia itu beriman kepada Allah, rahasia-rahasia Allah, tetapi tidak menjaga walam yuhsin al-muhafadzata 'ala al-adab syariah, tetapi tidak menjaga adab dalam bersyariat. Dan ini masjid rumah Allah kan udah sembarangan, maka langsung ini bukan wali. Mari kita tutup dengan doa akhirul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.